Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita masih konsisten dalam menjalankan syariat Islam insyaallah sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan membaca sebuah buku kecil yang kami temukan dalam tumpukan buku-buku yang ingin kita bagikan manfaatnya atau faedahnya kepada seluruh kaum muslimin. Bukunya adalah 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul aslinya adalah Thalathuna amalan tudhilu fil umr. Penulisnya adalah Amr bin Muhammad al-Mudari. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dimanapun beliau berada. Kaum muslimin yang sama berbahagia, di dalam buku ini ya banyak sekali dijelaskan tentang bagaimana seorang muslim mengisi waktunya untuk kemudian semua waktu yang ia lakukan setiap harinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengisi waktu dengan baik, maka sesungguhnya kita telah menjalankan beberapa perintah dari Rasulullah SAW, yakni tentang masalah waktu. Karena waktu ini sangat berharga. Di antara hadis yang menjelaskan tentang pentingnya waktu, bahwasanya umur Nabi Muhammad itu sangatlah sedikit. Di antara hadis beliau yang menyatakan rendahnya umur umat Nabi Muhammad SAW, yakni a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Bahwasanya umur umatku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berada di rentang 60 sampai 70 tahun. Nah, di rentang itulah kita akan mencoba membedah buku kecil ini, yang dikatakan di buku ini bahwasanya betapa banyak manusia yang menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, ya. Jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara, amal soleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang kemudian memanfaatkan waktunya dengan baik, tentunya akan semakin memberatkan timbangan amalannya dan semakin menjauhkan dia dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam buku ini, dikutip surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali ada 4 kategori dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang beriman. Tentunya mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang pertama kita sebutkan orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kemudian mereka nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mereka menetapi kesabaran. Supaya kita tidak merugi, maka jagalah keimanan kita, isilah dengan amal soleh, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, media YouTube ini kami investasikan seluruhnya untuk seluruh kaum muslimin. Semoga mendapat faedah dari apa yang kami sampaikan, dan semoga bisa merubah apa-apa hal buruk yang senantiasa kita lakukan berubah menjadi hal-hal yang baik. Oleh karenanya kita harus perlu bersabar dalam hal ini semua. Rasulullah SAW pun pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita. Beliau bersabda, ambillah keuntungan pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau masa pikun, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu,
kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun atau 70 tahun meraih amal soleh yang setara dengan orang-orang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Apakah kiat-kiat yang harus kita persiapkan? Di video selanjutnya kami akan bahas kiat yang pertama, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu semua, dan insya Allah taala kita sama-sama mengambil faedahnya. Itulah muqaddimah atau pengantar dari kitab yang kecil ini atau buku yang kecil ini, berjudul 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.